Baik Ibu. Ya. Sebelumnya kita udah pernah bertemu? Belum pernah Bu. Kalau Ibu boleh tahu nama kamu siapa? Nama saya Rina Melinda Bu, dipanggil Bu Rina. Oh, Narina. Ya Bu. Apa kabar Nak hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Kamu kedatangan kamu ke sini pasti ada yang ingin kamu ceritakan ya? Iya Ibu, saya datang ke tempat Ibu karena ada masalah Bu. Oke, sebelumnya posisi duduk kamu sudah nyaman atau kamu ingin berpindah posisi? Bentar Bu. Sudah nyaman Bu seperti ini? Baik. Sebelumnya kamu sudah pernah melakukan konseling? Belum Bu, ini pertama kali saya ke sini Bu, dan saya ke sini ada masalah yang ingin saya ceritakan kepada Ibu Bu, tapi saya ragu Bu. Kalau boleh tanya kenapa Bu? Saya ragu Bu karena masalah yang saya hadapi ini terlalu sensitif bagi saya Bu, dan saya nggak berani untuk menceritakan kepada orang lain Bu, dan saya pun juga belum pernah ke tempat Ibu Bu, ke ruang BK. Narina nggak perlu ragu untuk melakukan konseling kepada ibu karena guru BK itu memiliki kode etik. Nah, kode etiknya itu ada asas kerahasiaan, di mana cerita Narina akan ibu simpan sendiri, maksudnya kayak tidak akan tersebar ke teman-teman Narina ataupun ke orang lain gitu. Jadi Narina nggak perlu ragu untuk bercerita dengan ibu. Ya Ibu, saya mengerti. Saya akan terbuka untuk menceritakan masalah yang saya hadapi Bu. Nah, sebelum kita melakukan proses konseling ini, kita menyepakati waktu terlebih dahulu. Waktunya itu ada 45 menit. Kita melakukan proses konseling untuk sesi pertama ini. Apakah Nak Rina sudah setuju? Saya rasa saya setuju Bu dengan waktu 45 menit Bu. Oke, baiklah Nak Rina, karena kita sudah menyepakati waktu. Nah, Nak Rina boleh sekarang menceritakan apa yang Nak Rina rasakan, apa yang menjadi kegundahan hati Nak Rina. Nak Rina boleh bercerita lagi. Begini Bu, masalah saya yaitu saya sering kali Bu menyontek pada tes ujian Bu. Saya tahu Bu itu salah, tapi saya rasa saya tertekan Bu waktu ujian karena saya nggak punya pilihan lain selain mencontek Bu. Oke, sebelumnya Ibu mengapresiasi Nak Rina sudah mau menceritakannya kepada Ibu. Nah, tadi Nak Rina bilang kalau Nak Rina sering mencontek ya. Nah, apa perasaan yang Nak Rina rasakan pada saat apa perasaan yang Nak Rina rasakan sehingga Nak Rina melakukan perilaku mencontek tersebut? Saya rasa waktu ujian saya merasa tertekan Bu karena adanya ekspektasi dari teman-teman dan juga orang tua saya yang mereka pikir saya itu bisa melewati masa-masa yang sulit pada saat ujian Bu. Sebelumnya Ibu mengapresiasi kamu sudah mau bercerita dengan Ibu terkait dengan perasaan dan kegundahan hati kamu tadi. Nah, Ibu ingin bertanya nih kepada kamu, apa yang menyebabkan kamu melakukan perilaku mencontek itu? Sebenarnya Bu, waktu ujian saya merasa tekanan dari teman-teman saya Bu, dan ekspektasi orang tua saya Bu. Mereka berharap semua itu saya berhasil Bu waktu ujian, dan saya merasa nggak punya pilihan lain selain mencontek Bu. Karena waktu mencontek saya bisa mendapatkan nilai yang bagus Bu. Ibu bisa memahami perasaan yang kamu rasakan sekarang dari tekanan orang tua, dari tekanan teman-teman di sekitar kamu. Nah, selanjutnya Ibu mau ingin bertanya lagi dengan kamu, bagaimana perasaan kamu terhadap ekspektasi dari teman-teman kamu tersebut? Sebenarnya saya merasa sangat tertekan Bu dan takut akan gagal Bu, dan saya takut mengecewakan semua orang Bu karena orang tua dan teman saya itu Bu sudah berharap dari diri saya Bu untuk saya berhasil dalam tes ujian Bu. Saya sangat memahami perasaan yang kamu rasakan. Namun Ibu sebelumnya ingin bertanya, kamu kalau ujian, apakah kamu belajar sebelumnya atau tidak? Waktu ujian saya belajar Bu,
tapi apa yang saya pelajari itu nggak keluar Bu pas ujian. Makanya itu yang membuat saya frustasi Bu dan mengulangi kebiasaan mencontek saya Bu. Saya bingung loh Bu, kenapa cara untuk mengatasi menyontek itu Bu nggak bisa saya atasi Bu. Dan saat saat tes ujian Bu, saya selalu merasa bersalah Bu atas apa yang saya lakukan. Oke, baik Nak. Terima kasih sebelumnya sudah mau terbuka dengan Ibu. Nah, di sini Ibu ingin menjadi fasilitator sebagai untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang kamu alami. Nah, Ibu ingin bertanya nih sama kamu. Kamu sebelumnya pernah berpikir nggak apa solusi yang dapat kamu berikan untuk masalah kamu? Sebenarnya ada sih Bu. Selain belajar, menurut saya solusi yang terbaik yaitu saya bisa mengulang pelajaran yang diberikan guru sebelum tes Bu. Karena saya pikir itu sudah sangat efektif untuk saya mengingat kembali materi yang telah guru berikan Bu. Jadi saat ujian saya sudah bisa Bu mengerjakannya tanpa ada mencontek. Nah, itu kamu sudah mengetahui salah satu alternatif dari solusi yang kamu berikan terkait kamu bisa mengulang pelajaran yang kamu pelajari dengan guru, di mana pelajaran itu nanti secara tidak sengaja bisa melekat di dalam pikiran atau memori kamu. Ya juga sih Bu, menurut saya seperti itu juga. Nah, sekarang kan kamu sudah siswi kelas 10, bentar lagi kan ujian semester genap nih, mau masuk ke kelas 11. Nah, di situ kan kamu akan memilih jurusan yang diminati gitu kan. Nah, di sini Ibu pengen kamu memilih yang mana menjadi prioritas kamu antara yang prioritas dan tidak gitu. Menurut saya Bu, yang prioritas agar saya bisa naik ke kelas 11 dan bisa mendapatkan nilai yang baik yaitu cara yang akan saya lakukan yaitu giat belajar Bu, dan saya akan sering mengulang kembali pelajaran ataupun materi yang guru saya berikan Bu. Dan saya pikir itu bisa menjadi solusi untuk mengurangi kebiasaan saya mencontek dalam tes ujian Bu. Ibu yakin kamu pasti bisa mengatasi permasalahan yang kamu alami tadi seperti menyontek tadi. Kamu kan siswa yang berprestasi. Pada saat ujian kamu jangan terkecoh dengan teman-teman kamu yang memiliki jawaban yang sama, pokoknya kamu jangan tergoncang itulah jawabannya. Dan terhadap ekspektasi orang tua, kamu sebisa mungkin tunjukkan yang terbaik yang kamu berikan. Nah, pasti kamu bisa melewatinya dengan nilai yang bagus. Baik Bu, saya senang sekali jika hal ini benar-benar bisa saya laksanakan dengan baik Bu. Saya akan berjanji dan saya akan giat Bu untuk belajar agar bisa sukses dalam menghadapi ujian nantinya Bu. Ya, Ibu senang sekali mendengarkan cerita kamu nak hari ini. Semoga yang kamu alternatif solusi yang kamu berikan tadi bisa terlaksana dengan baik. Nah, sekarang apakah ada lagi yang ingin kamu ceritakan kepada Ibu? Tidak Bu, saya rasa untuk saat ini sudah cukup Bu. Oke, baik. Seperti yang Ibu lihat nih jamnya udah 45 menit ya, sudah berlangsung proses konseling kita. Nah, kita akhiri proses konseling kita pada siang hari ini. Sebelumnya Ibu ingin menyimpulkan hasil dari konseling kita pada hari ini. Nah, di awal kan kamu bilang kamu sering melakukan perilaku mencontek. Nah, perilaku mencontek itu di latar belakangi dari adanya tekanan dari teman-teman dan orang tua yang menginginkan nilai yang lebih baik lagi dari kamu. Padahal kamu kan siswa berprestasi gitu kan. Nah, lalu setelah kita melakukan proses konseling, nah di sini kamu mendapatkan solusi alternatif solusi yang kamu berikan kepada
kepada diri kamu sendiri. Nah, yaitu kamu bisa dengan mengulangi pelajaran yang kamu pelajari di sekolah dan belajar lagi lebih giat untuk menghadapi ujian. Bukan begitu, Nak Rina? Iya Ibu, betul sekali. Saya akan berusaha untuk menjadi lebih baik dengan cara saya akan giat belajar dan saya akan mengulangi materi yang diberikan oleh guru, Bu. Nah, karena itu menurut saya itu solusi yang terbaik untuk mengatasi dari permasalahan saya yaitu suka menyontek, Ibu. Baik, Ibu, senang sekali mendengarnya. Bagaimana perasaan kamu sekarang? Apakah sudah lebih baik? Saya merasa sangat lega, Bu, karena saya sudah bercerita dengan Ibu dan sekarang saya tahu apa yang harus saya lakukan, Bu. Oke, nanti kalau misalnya kamu perlu lagi atau bercerita dengan Ibu, jangan sungkan ya datang ke ruang BK biar kita mencari alternatif solusi yang lain. Iya Ibu, terima kasih Bu. Dan sebelumnya ketika saya ingin bercerita kepada Ibu, saya akan menghubungi Ibu terlebih dahulu ya Bu. Ya, baik Nak Rina. Bu, terima kasih banyak ya Bu atas apa yang telah Ibu sampaikan. Kalau gitu saya permisi ya Bu, ingin kembali ke dalam kelas. Assalamualaikum Ibu. Ya, hati-hati ya Nak. Iya Ibu. Saya Silmi Harunisa di sini sebagai observer yang akan menilai dari proses konseling yang sudah dilakukan. Yang pertama terkait dengan keterampilan attending, di mana di sini konselor sudah sangat baik dalam mempraktekkan keterampilan ini, di mana konselor sudah membangun komunikasi dengan baik dengan memberikan rasa empati dan juga menemukan kebutuhan-kebutuhan konseli secara konkret. Lalu dalam memposisikan duduk, konselor juga sudah sangat baik mempromosikan dirinya di hadapan konseli dengan melakukan kontak mata, melakukan gerakan-gerakan yang membuat konseli merasa nyaman. Lalu terkait dengan keterampilan mengamati, konselor juga sudah sangat baik dalam menemukan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam diri konseli. Lalu keterampilan mendengarkan, konselor juga sudah sangat baik dalam mendengarkan apa yang dibicarakan oleh konseli. Dan yang kedua ada keterampilan merespon, di mana di sini konselor juga menurut saya sudah sangat baik terkait dengan merespon isi, merespon makna, dan juga merespon perasaan dari konseli, di mana konselor sudah menunjukkan respon-respon itu dari setiap pernyataan yang konseli lakukan. Lalu terkait dengan mempersonalisasikan, di sini juga konselor sudah sangat membantu konseli untuk mempersonalisasikan kekurangan-kekurangan yang ada di dalam diri konseli. Lalu membantu konseli untuk mempersonalisasikan keadaannya, juga membantu konseli merumuskan apa saja yang menjadi kekurangan-kekurangan konseli. Setelahnya, dalam keterampilan menginisiasi kegiatan konseli, konselor juga sudah sangat membantu menginisiasi apa yang seharusnya konseli lakukan. Dan yang terakhir adalah tahap terminasi, yaitu pengakhiran, di mana konselor juga sudah sangat baik dalam mengatur waktu terkait dengan sesi konseling dan bagaimana konselor mengakhiri sesi konseling tersebut, di mana konselor sudah cukup membantu konseli untuk merumuskan langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan oleh konseli, dan konselor sudah sangat baik menutup sesi konseling yang membuat nyaman konseli. Terima kasih, cukup sekian. Saya Dita Dwi Cahya sebagai observer. Di sini saya akan menjelaskan hasil observasi saya dalam proses konseling yang sudah dilakukan. Yang pertama, pada aspek attending, konselor sudah sangat baik dalam proses ini, di mana dalam membangun komunikasi, memposisikan duduk, keterampilan mengamati, bahkan keterampilan mendengarkan, konselor sudah sangat baik melakukan proses-prosesnya. Yang kedua, dalam aspek responding, konselor sudah sangat baik dalam merespon isi, merespon perasaan, serta merespon makna. Konselor juga sudah sangat baik dalam poin-poin tersebut. Yang ketiga ada mempersonalizing atau mempersonalisasikan. Di sini konselor sudah sangat baik karena konselor dapat membantu konseli untuk mempersonalisasikan kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya, membantu konseli mempersonalisasi keadaan, dan membantu konseli untuk merumuskan kekurangan konseli dan sekaligus menunjukkan keinginan konseling. Yang keempat ada initiating atau menginisiasikan kegiatan konseli. Di sini konselor sudah sangat baik membantu konseli dalam merumuskan kegiatan, membantu mengembangkan langkah-langkah awal,
tengah hingga akhir, membantu konseling menempatkan waktu kapan dimulai kegiatan, dan bersama konseling untuk menetapkan waktu pertemuan selanjutnya untuk memonitori langkah-langkah dan memberikan penguatan positif negatif untuk konseling. Dan pada aspek terakhir yaitu terminasi, di sini konselor juga sudah sangat baik dalam menyampaikan bahwa waktu konseling telah habis dan membantu konseling untuk membuat kesimpulan atas pokok dari hasil wawancara konseling dan menyampaikan perasaan konseling atas proses dari hasil wawancara konseling, memberikan penguatan positif dan motivasi kepada konseling serta mendiskusikan rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan. Terima kasih. Kita bikin konten itu. Saya Nurul Inayah, saya akan memaparkan hasil dari proses konseling yang telah dilakukan. Yang pertama, dalam aspek attending, konselor juga sangat baik dalam membangun komunikasi seperti menunjukkan empati, mengkomunikasikan rasa hormat, dan ataupun menyampaikan tujuan konseling kepada konseli. Kemudian ditunjukkan dengan memposisikan duduk. Konselor juga sudah bagus mengatur posisi duduk, kemudian mengatur gerakan tangan dan kaki, dan melakukan sentuhan yang diperlukan untuk konseli. Kemudian untuk aspek keterampilan mengamati, konselor juga sudah bagus menunjukkan pemahaman terhadap ekspresi konseli. Kemudian keterampilan mendengarkan, konselor juga sudah bagus dalam memfokuskan perhatian kepada pembicara, memfokuskan pada proses terjadinya peristiwa. Kemudian untuk aspek responding, konselor juga sudah sangat bagus dalam merespon isi seperti merespon pernyataan konseli. Kemudian untuk merespon perasaan, contohnya seperti merespon perasaan terselubung di balik pernyataan konseli. Kemudian untuk merespon makna, contohnya seperti memberikan respon terhadap pikiran yang diungkapkan konseli. Konselor juga sudah sangat bagus. Kemudian untuk poin ketiga yaitu personalizing atau mempersonalisasikan, konselor juga sudah sangat baik dalam membantu konseli mempersonalisasikan kekurangan, kemudian membantu konseli untuk merumuskan kekurangan konseli. Kemudian untuk poin initiation yaitu menginisiasi kegiatan konseli, konselor juga sudah sangat bagus seperti membantu konseli merumuskan kegiatan atau langkah-langkah, kemudian membantu konseli menetapkan waktu untuk memulai kegiatan, kemudian memberikan penguatan positif atau negatif terhadap konseli. Dan untuk poin terakhir, konselor juga sudah sangat bagus yaitu dalam poin terminasi, seperti menyampaikan bahwa waktu konseling telah habis, membantu konseling membuat kesimpulan atas pokok-pokok hasil konseling, kemudian menanyakan perasaan konseling dan mendiskusikan rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan. Terima kasih. Nama saya Rina Melinda dengan NIM 2320 8012. Nah, di sini saya sebagai observers. Nah, di sini saya akan menyebarkan hasil observasi saya mengenai konseling yang sudah dilakukan. Nah, dalam tahap attending, konselor itu sudah bagus melakukannya karena sudah melakukan keterampilan dalam membangun komunikasi dan keterampilan untuk memposisikan duduk antara konselor dan konseli. Kemudian sudah bagus melakukan keterampilan dalam mendengarkan dan mengamati si konseli. Kemudian dalam tahap kedua yaitu responding, konselor sudah baik melakukannya karena konselor sudah melakukan suatu keterampilan dalam merespon isi dan keterampilan merespon perasaan, kemudian keterampilan dalam merespon makna sebagaimana yang telah diungkapkan oleh konseling berdasarkan pengalamannya. Nah, dalam tahap ketiga yaitu tahap mempersonalisasi, konselor sudah bagus dalam melakukannya karena sudah membantu konselor untuk mempersonalisasi kekurangan maupun kelebihan yang ada pada si konseli. Nah, kemudian dalam tahap initiating yaitu konselor itu sudah bagus melakukannya karena sudah membantu konseling untuk menginisiasi bagaimana dan apa saja yang dilakukan si konseli dari awal hingga akhir. Kemudian dalam tahap terakhir yaitu tahap terminasi, konselor sudah bagus karena sudah menyampaikan waktu konseling sudah habis dan sudah membantu untuk menyimpulkan rencana apa saja dalam konseling tersebut. Terima kasih.